abu gitu. Sebelum menonton videonya, klik tombol subscribe dulu. Jangan lupa klik tombol lonceng juga untuk terima notifikasi setiap ada video baru dari aku. Gimana? Udah? Sip? Oke, yuk, cus, happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat aja ya. Jangan sakit-sakit, jangan capek-capek, jangan stres-stres. Mari kita tetap semangat. Semoga keadaan yang buruk ini cepat berakhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Gimana puasanya? Udah ada yang bolong? Jangan ya. Yang sampai ada yang bolong, jangan tergoda dengan bujuk rayu syaitan yang terkutuk. Oke, hari ini aku mau seperti biasa setiap Sabtu itu bahas tentang personal life matter aku gitu. Jadi hari ini aku kayak kepikiran untuk ceritain tentang pengalaman aku tinggal di Jember. Kayak tahun ini kayak udah mulai masuk tahun keempat kayaknya kan, dari 2016. Ingat banget 2016 Januari itu mulai tinggal di Jember. Jadi dihitung nggak sih? Harusnya dihitung ya. 2016, 2017, 2018 atau 2017, 2018 nggak tahu. Pokoknya 4-5 tahun ya. Aduh gini deh. Maaf, bukan orang matematika. Ya nggak sih? Ya udah deh, pokoknya 4 atau 5 tahun. Jadi ini tahun ke, ya anggap deh 17, 18, 19, 20, tahun keempat aku tinggal di Jember. Jujur kayak banyak banget pengalaman yang udah aku rasain. Jadi kayak hari ini aku mau cerita gitu hal-hal yang aku alamin gitu selama aku tinggal di Jember. Nah, jadi selama 25 tahun aku hidup di dunia ini, aku tuh belum pernah ngerantau, kayak bener-bener cuma tinggal dari TK sampai S2 itu bener-bener cuma di kota aku, kota Singaraja, Bali. I love you. Aku kangen, aku pengen pulang, tapi masih nggak bisa. Tunggu ya. Jangan pindah-pindah dulu. Gak. Oke. Jadi sebelumnya kayak aku itu sempat tinggal di Banyuwangi cuma 6 bulan di kampus aku yang sebelumnya. Tapi terus kemudian aku apply di kampus yang sekarang dan alhamdulillah keterima. Ikut tes waktu itu bulan November 2015 kalau nggak salah. Terus alhamdulillah akhirnya Desember pengumuman, terus Januari udah bener-bener pindah ke Jember. Nah, aku kayak pengen ceritain apa yang aku alamin gitu. Apa sih namanya orang pindah itu pasti ada cultural shock ya. Jadi apa aja yang aku alamin dan menurut aku impresi aku Jember itu kayak apa. Yang pertama aku mengalami yang namanya security shock gitu. Aku tuh tinggal kalau di Bali itu kayak di perkampungan gitu. Jadi kayak nggak punya pagar, nggak punya halaman kayak gitu-gitu loh. Tiba-tiba di perkampungan dan kayak orang kalau yang nggak punya lahan gitu ya, nggak punya lahan parkir, itu motor itu benar-benar ditaruh di, jadi kayak perumahan aku tuh di perkampungan, terus depannya pasar, jadi kayak dikelilingin pasar gitu loh. Jadi kalau mau ke rumah aku tuh ngelewatin pasar dulu. Ya itu dia, kalau orang yang nggak punya lahan itu kayak kita parkirnya itu di pasar gitu, di parkiran pasar atau bahkan di pinggir jalan raya gitu. Dan ketika aku di Jember, aku shock gitu karena ibu kontrakan aku bilang kayak nanti motornya dimasukin ya gitu. Masukin kemana, masukin kemana gitu kan, ya jelas pasti aku masukin kan gitu, nggak mungkin aku taruh di pinggir jalan gitu, nggak, masukin ke rumah gitu. Ke rumah gitu, masukin ke dalam rumah gitu. Iya, masukin ke dalam rumah ya mbak gitu, soalnya kayak nggak aman gitu. Aku langsung kayak wow gitu, segitu nggak amannya kah gitu. Jadi kayak bener-bener pantes kayak rumah kontrakan itu kayak aku ada undakannya gitu yang bener-bener kayak misalnya bisa buat jalan motor gitu. Aku tuh awalnya nggak ngerti kenapa harus ada kayak gitunya, ternyata itu buat jalan buat masukin motor gitu. Dan ya udah deh, memang bener aku masukin kan buat jaga-jaga aja. Tapi kayak masih ya namanya juga baru kan, pendatang baru, belum really aware. Akhirnya kayak suatu hari kayak baru hari ketiga atau hari keempat gitu aku tinggal di Jember, aku sudah kehilangan helm KYT aku. Jadi kayak kita lagi makan
siang gitu di dalam, ini pintu kebuka loh, seriously, pintunya kebuka. I mean aku ada di dalam rumah, pintunya kebuka, dan I mean ada orang kan, maksudnya kalau orang lihat tuh berarti kan orangnya ada gitu. Itu helm aku hilang. Jadi dan itu di dalam halaman rumah kan, pagar terus halaman terus kan ada rumah gitu. Jadi kayak baru sadarnya itu kayak sore gitu kan, mau keluar gitu, terus helm kok nggak ada gitu, cari-cari kemana gitu, emang taruh di mana, masa helm sampai ya nggak mungkin keselip lah, helm bukan benda kecil yang kayak bisa keselip di bawah kolong gitu kan, enggak gitu. Dan ya udah like okay, berarti hilang gitu, kayak ya udah gitu, berarti memang hilang, dan okay, this is serious gitu, kayak okay, tidak aman ini berarti gitu. Jadi maksudnya kalau aku bisa bandingin kayak dulu di Singaraja itu, di Bali itu bener-bener kalau bisa careless banget. Jadi kayak walaupun kunci nyantol di motor itu aman gitu, kayak helm ditaruh di nggak apa-apa, mau helm semahal apa gitu juga bakal aman gitu. Aku jadi inget kayak sama mahasiswa aku yang selalu nenteng helm ke kelas. Halo Dani, I love you, I miss you. Itu kayak maksudnya kadang-kadang aku nanya itu alasannya takut hilang atau kenapa gitu. Mahal miss gitu. Oke, ya udah berarti memang kayak, jadi di Bali itu makanya jadi ngerasa perbedaannya, dan aku cukup shock, dan kayak sekarang itu kayak apa-apa lebih aware. Positifnya kami lebih aware, lebih secure gitu. Jadi kalau memang apa-apa tuh jadi lebih waspada, apa-apa tuh diinget, mau kayak kunci motor jangan ketinggalan, handphone jangan ditaruh di jok. Jadi semuanya sih lebih kayak preventif aja, dan belum pernah kehilangan apa-apa yang lain sih selain helm itu, dan semoga enggak ya. Relatif aman sih, tapi aku nggak tahu, mungkin emang lagi bukan rezekiku aja sama itu helm ya. Jadi setelah itu aku memutuskan buat ganti helm Kimco, jadi anti maling, gak ada yang mau nyuri. Gak ada yang mau nyuri juga, harganya murah, 80.000 sampai 100.000, dan enak di kepala, ringan gitu. Jadi ya kayak gitu deh. Jadi ya positifnya dari menurut aku sih, kayak aku sama suami, kayak kita sekeluarga lebih aware gitu, lebih apa sih, gimana preventifnya gitu, gimana sih apa namanya tindakan kejahatan itu kan juga karena kita yang ngasih peluang ya, kayak gitu. Mungkin semuanya sekarang lebih hati-hati aja gitu. Terus yang kedua, aku juga ngalamin yang namanya language shock gitu. Di Bali, aku bisa bahasa Bali lah, yang namanya orang Bali. Aku pakainya bahasa Indonesia, sama di rumah itu bahasa Indonesia. Kalau teman-teman kadang-kadang bahasa Bali. Nah, ketika aku pindah ke Jember, wow, kayak semua orang mayoritas ngomongnya bahasa Jawa dan bahasa Madura. Dan aku kayak bener-bener roaming gitu, nggak paham gitu, kayak orang bego, kayak bener-bener nggak tahu dan nggak paham, nggak berani nimbrung karena nggak ngerti kan, nggak ngerti juga. Jadi kalau waktu awal-awal itu kalau orang ngobrol kan, aku bener-bener nggak bisa ikutan, bener-bener udah nggak punya teman, nggak bisa ngobrol, ya abis lah kan. Jadi bener-bener kayak nggak, ya Allah, jadi percepatan perkenalanku dengan orang-orang itu lambat karena aku nggak bisa bahasa. Mungkin kayak teman-teman ngerasa kayak aku orangnya terlalu formal kali ya, karena aku pakai bahasa Indonesia sih, orang dari mana gitu, sok banget gitu kan. Ya Allah, itu kan aku nggak bisa gitu. Jadi kayak sekarang ya masih belajar tetap, tapi paham udah sih, tapi ngomong tetap nggak bisa. Dan aku kayak punya satu pengalaman buruk gitu sih, kayak yang bikin aku kapok ya. Jadi setiap aku bukan setiap ke pasar, jadi kayak pernah ke pasar, belanjanya ke pasar, terus abis itu karena kita pikir kan namanya harga di pasar pasti lebih murah kan, jadi udah nekat ke pasar belanja kan. Dan setiap nanya harga itu mostly kayak dijawabnya pakai bahasa Madura, dan aku nggak paham. Dan kayak aku misalnya nanya berapa gitu, aku bilangnya berapa, ini sayurnya berapa gitu. Terus aku nggak denger, maksudnya aku nggak paham yang diomongin, aku cuma dengernya ebu gitu, ebu gitu. Aku kayak aku nggak bilang sama suamiku yang berapa, dia bilang lagi tetap Bu gitu. Terus aku bilang 2.000, berapa 3.000. Aku nggak paham. Jadi ya udah, aku kasih uang yang besar gitu, jadi biar tahu aja kembaliannya gitu, kayak oh ternyata cuma 1.000 atau 2.000 gitu. Terus kayak
habis itu nggak kayak mau ya udah deh nggak usah belanja ke pasar lagi gitu, kayak belanja di perumahan aja yang biar apa namanya biar nggak susah gitu, kayak di perumahan masih lah gitu, kayak aku ngomong ya nanya berapa ya bener berapa bu gitu ya, 3.000 atau 4.000 masih lah kayak gitu. Jadi kayak kalau udah di mbah-mbah yang di pasar gitu kayak kebanyakannya Mediterranean, jadi aku ya salah aku ya aku nggak paham gitu. Dan kayak waktu awal-awal aku di kampus gitu jadinya sih kayak aku dijailin terus gitu, kayak misalnya diajak ngomong gitu, Ning gitu atau Basari gitu, terus lanjutannya diajaknya bahasa Jawa atau bahasa Madura gitu ya, aku nggak paham gitu. Dan mereka tuh kayak teman-teman tuh bapak-bapak itu ketawa gitu, kayak kesian banget aku punya emang nggak paham gitu kan. Ih nyebelin, tapi kayak maksudnya positifnya kayak karena dijailin kayak gitu jadi kita tuh kayak cepet akrab gitu. Kayak emang sih awal kayak ngerasa dibully gitu kan, dijailin banget gitu, pengen nangis gak ngerti apa, tapi lama-lama kayak maksudnya mereka kayak baik gitu, apa kayak beneran jadi dianggap keluarga sendiri, diajarin gitu ya artinya apa. Jadi kalau ada yang ngomong kayak apa apa gitu kan, terus maksudnya aku ngerasanya lucu gitu, apa sih kalau bahasa Madura itu kan kayak suka diulang-ulang ya, jadi kayak maksudnya aku denger apa itu apa gitu terus diketawain deh. Maksudnya aku kayak apa sih, kayak misalnya bahasa Madura itu aku lupa sampai sekarang kayak nggak bisa ngelangkap satupun. Kayak misalnya aku nanya terus mereka tuh kayak ketawa gitu karena aku berusaha mengulang gitu ngucapinnya, dan kayak lucu buat mereka gitu. Ya udah deh gitu, maksudnya aku bener-bener kayak jadi setelah kayak orang-orang tahu kalau aku emang nggak bisa bahasa Jawa ataupun Madura, ya barulah mereka maksudnya nganggep aku mungkin yang lebay alay gitu pakai bahasa Indonesia gitu. So buat kalian yang apa misalnya baru ngobrol sama aku terus aku pakai bahasa Indonesia gitu, maaf ya, itu memang kesalahan aku sih, aku nggak bisa bahasa Jawa dan bahasa Madura dan masih tetap berusaha belajar sih sekarang. Siti eruh lah. Ya Allah aku nggak bisa. Well, terus abis itu apalagi ya, shockku itu ada di food shock. Aku kan kayak maksudnya aku kan suka makan ya, kalian kan bisa lihat ya dari badan aku gitu. Lipstick aku kemerahan gak sih? Maksudnya kayak gitu. Terus I'm trying to kayak aku tuh selalu sebenarnya apa sih suka kepo sama makanan apa gitu yang aku nggak tahu gitu. Cuma memang aku acceptance of apa sih sama taste itu agak berat gitu. Jadi kalau aku tuh nggak suka sama makanan-makanan yang rasa apa yang kayak fermentasi gitu, aku nggak suka tape, jenis tape apapun, kayak mau tape ijo, tape singkong, aku nggak suka. Intinya aku nggak suka deh pokoknya sama yang fermented food gitu, aku nggak suka. Nah terus abis itu aku pernah kayak di perumahan ke jalan, terus dari jauh aku lihat gitu jual rujak. Nah aku kan kangen banget sama rujak di Bali. Terus aku lihat dari jauh itu emang kayak ada pisang klutuk gitu loh, pisang ijo-ijo itu kan. Ya Allah gitu, ada rujak gitu, rujak pisang klutuk gitu. Aduh kok sama sih kayak di Bali. Ya udah kan dengan semangatnya aku nyamperin gitu, ibu rujaknya 1 gitu kan. Terus ya udah oke gitu dibuatin. Terus lama-lama kok aku curiga, kok ada lontongnya, kok bumbunya kayak pecel, maksudnya warnanya. Kok aku kan belinya rujak, itu kok dijualnya kayak ketupat sambal kacang apa gitu kan, nggak paham. Tapi ya udahlah gitu, aku kan udah terlanjur gitu, ya udah hitung-hitung juga nyobain. Ya udah akhirnya aku makan itu rujak dan aku nggak suka, nggak tahu sih sampai sekarang, entah karena dan sampai sekarang kayak aku nggak mau nyoba lagi gitu, entah itu karena emang aku kayak trauma gitu, kayak kesedihnya aku gitu, kayak it's way too excited gitu mau makan rujak
rujak Bali gitu ternyata dapetnya kayak begitu, atau karena memang nggak tahu apa memang aku yang nggak ngerti lah, pokoknya kayak sampai sekarang aku nggak pernah mau nyoba lagi gitu. Even maksudnya kayak teman-teman, ini beda, cobain aja, mungkin di tempat yang kamu beli nggak enak gitu, tapi aku nggak mau nyoba sih, kayak aku nggak mau, pokoknya nggak mau aja gitu. Terus ada lagi makanan yang aku kayak nggak bisa juga sampai sekarang, itu ketan bubuk. Kayak banyak kan yang suka gitu, tapi aku nggak bisa gitu. Menurut aku ketan itu sama kacang itu nggak temenan. Entah karena aku kayak kebiasa makan di Bali itu, kalau di Bali ya itu tuh ketannya dicampur kelapa, di atasnya ditaburin kelapa, terus dikasih gula Bali. Kalau di Bali, kalau di Jawa gula Jawa ya, intinya gitu deh, gula cair yang warnanya coklat, itu brown sugar. Nah, terus kalau di sini tuh kayak ketannya dikasihnya ketan sama kacang tumbuk kan. Nah, jadi kayak aku tuh nggak bisa, lidah aku tuh nggak bisa nerima itu. Nah, kayak suatu hari gitu kayak ada pertemuan arisan gitu ya di perumahan, dan ketannya itu harus dimakan kayak di saat itu juga gitu loh. Harus dimakan that time gitu, terus nggak bisa dibawa pulang gitu, bukan take away food gitu, bukan. Kayak aku nelannya dengan terpaksa banget, kayak cuma bisa masuk 2 sendok, dan aku udah bilang aku kenyang. Aku pakai alasan kayak gitu, maaf banget ya Bu, saya kenyang, saya nggak saya baru banget makan banyak, aku bilang kayak gitu. Jadi aduh, aku minta maaf banget lah, kayak dalam hati tuh ngerasa bersalah banget, tapi ya itu dia, kayak food acceptance-nya aku tuh parah sih gitu. Kayak kalau udah nggak mau toleransi itu, dan nggak mau lagi kayak gitu deh pokoknya. Kalau enggak gitu. Kayak ada kan orang yang kayak oke, awal-awal nanti lama-lama suka gitu. Aku tuh kayak enggak deh, sekali enggak gitu. Habis itu ada lagi society shock sih, lebih ke kayak di Bali kan, even aku kan emang ya bisa dibilang kayak waktu awal-awal di sini pengantin baru, tapi pun di Bali itu kita tuh kayak nggak ada yang namanya acara arisan komplek kayak gitu tuh, yang bener-bener bahas tentang komplek itu nggak ada gitu. Jadi waktu pengen pindah di sini itu kaget juga ada acara kayak gitu, harus ikutan kayak gitu, namanya acara Desa Wisma. Jadi setiap 10 rumah, terus setiap blok kayak gitu ada perkumpulannya kayak arisan, terus bayar sampah, terus ngomongin tentang apa aja, update informasi gitu, yang kayak aku ngerasa kayak ya Allah gitu, aku tua banget, aku udah jadi orang tua gitu, kayak jadi ibu-ibu gitu sama gitu sekarang gitu. Terus tapi yang paling parah sih, kayak aku ngerasa nggak nyaman aja dipanggil sama nama suami aku gitu. Jadi kan katanya kalau di Jawa emang wajar ya dipanggil nama kita tuh, kayak udah nggak ada lagi gitu dipanggilnya sama nama suami kita gitu. Kayak ditanya, oh silahkan warga baru perkenalkan diri gitu. Terus aku bilang, ya udah, aku dengan polosnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari Dewi. Nama suaminya Dimas. Oh, Bu Dimas. Terus aku yang kayak oke. Ya udah, aku ulangin ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Dimas. Ini kayak gitu-gitu deh. Jadi kayak jadi harus kayak gitu. Mungkin nggak di Jember aja ya, tapi di mana-mana kayak gitu ya. Cuma di Bali nggak kayak begitu. Maksudnya even apa gitu, kayak nama ya nama aja gitu. Kayak tetangga aku ya dipanggil tetap, bukan mentang-mentang nama suaminya Sule gitu, nggak jadi Bu Sule juga gitu. Nggak, biasa aja. Kita memanggil namanya aja. Apa itu cuma ada di aku? Nggak sih, aku yakin kayak begitu ya. Terus maksudnya bener-bener kayak di Bali kita manggilnya ya namanya dia gitu, nama yang dibawa dari lahir gitu, kayak ya namanya Sari ya Bu Sahari dipanggilnya gitu, bukan Bu nama suaminya, kayak gitu-gitulah. Nah terus apalagi ya yang aku rasain shocknya di awal itu, kayaknya sih pas ngajar. Maksudnya aku kan ngajar udah dari kuliah, maksudnya ya dengan multiple students, dengan multiple keadaan juga di Bali, terus sempat di Banyuwangi juga 6 bulan kan. Tapi yang kayak waktu shock itu pertama kali ngajar di sini, waktu
mahasiswa pada pulang kayak nyamperin aku kan, semua salim gitu. Aku kan kayak gitu, salim gitu, semua salim gitu, dan benar-benar cium tangan gitu kan, padahal di Banyuwangi aja nggak kayak gitu. Terus aku kan kepulang, terus aku tanya sama suami aku, kok semuanya pada salim sih gitu. Terus saya bilang kan memang namanya juga kampus Islam, apalagi latar belakangnya semua dari pondok, memang itu kan how we praise our kayak teacher gitu, ustadz dan sebagainya gitu. Terus aku masih kayak paham, kayak gitu. Jadi ya, terus awal-awal pokoknya masih gini deh, terus kayak kadang-kadang masih enggak apa-apa, nggak usah salim gitu. Tapi lama-lama kayak ya udah, memang itu udah tradisinya, udah gitu ya. Ya aku tuh kayak ngerasa, maksudnya takut kayak mereka yang apa sih, kayak nggak nyaman atau terpaksa, tapi ternyata kan malah mereka yang mau gitu, mereka yang pengen, karena katanya mencium tangan guru kita itu kayak bawa berkah ya gitu ya. Iya nggak sih, aku salah, pokoknya kayak gitu deh gitu. Jadi kayak ngerasa kayak belajar sesuatu yang baru gitu. Intinya kita tuh di mana aja pasti belajar sesuatu yang baru ya. Jadi kayak gitu deh, itu yang aku rasain selama aku di Jember gitu, kayak gitu-gitu. Tapi yang aku suka sih ya banyak juga dong, banyak hal lah, selain namanya cultural shock itu kan adalah masa kita adaptasi, asimilasi ya sama culture kita yang baru. Kalau sekarang sih udah happy aja, senang aja, semuanya dijalanin dengan happy gitu, punya teman-teman yang baik, punya mahasiswa yang lucu-lucu kayak kalian, terus punya tetangga-tetangga yang baik gitu, yang kita tuh guyup, rukun gitu, dan kayak peduli banget sama lingkungan, kayak gitu-gitu deh. Jadi itu dia yang aku pengen ceritain tentang pengalaman aku, apa yang aku rasain selama aku di Jember. Nah, apakah ada di antara kalian yang ngerasain hal yang sama juga, yang dari luar Jember gitu? Gimana pengalaman kalian waktu pertama awal-awal tinggal di Jember? Kalau bisa tulis di kolom komentar ya, share pengalaman kalian, apakah ada yang sama kayak aku atau juga punya pengalaman yang lain. Sekian dulu video aku sekian video aku hari ini. Jangan lupa subscribe ya, terus like, comment, dan share video-video aku kalau kalian ngerasa video aku bermanfaat buat kalian. Sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.